Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini, agar kami lebih semangat lagi, menyuguhkan video-video yang bermanfaat, bagi kita semua. Karomah Sunan Gunung Jati. Layaknya wali-wali yang menyiarkan agama Islam di Tanah Jawa, Sunan Gunung Jati juga memiliki beberapa karomah yang diceritakan dalam beberapa cerita Jawa kuno. Berikut merupakan salah satu karomah yang dimiliki oleh Raden Syarif Hidayatullah yang diceritakan dalam Babat Tanah Sunda atau Babat Cirebon. Pada suatu ketika diceritakan bahwa Syarif Hidayatullah sedang menaikkan rukun Islam kelima ke kota Makkah. Beliau kemudian diberikan bekal oleh ibunya berupa uang senilai 100 dirham. Namun di tengah perjalanan beliau dihadang oleh perampok yang ingin merampok si Syarif Hidayatullah. Dan tanpa basa-basi beliau memberikan uang 100 dirham yang dimilikinya. Karena merasa bahwa korbannya memiliki uang lebih dari 100 dirham, sang perampok terus mendesak Syarif Hidayatullah untuk menyerahkan uangnya yang lebih. Namun Sunan Gunung Jati hanya tersenyum. Kemudian beliau menunjuk ke sebuah pohon besar dan mengatakan, "Ini satu lagi pohon emas untuk kalian." Melihat sebuah pohon biasa yang dengan secara tiba-tiba menjadi sebuah pohon membuat ketiga orang penyamun tersebut akhirnya bertaubat dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjadi murid Raden Syarif Hidayatullah. Ada pula dalam buku yang sama Syarif Hidayatullah berangkat ke Pulau Jawa dari kota Mekah dengan tidak menggunakan perahu, melainkan justru beliau dapat kembali ke Pulau Jawa dengan cara berjalan di atas air. Dan masih banyak lagi karomah-karomah yang dimiliki oleh Syarif Hidayatullah. Perjuangan Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam di Nusantara. Sebagai seseorang yang memiliki orang tua berasal dari Pulau Jawa, Syarif Hidayatullah merasa ingin menyebarkan ajaran agama Islam di negara ibunya. Namun Syarif Hidayatullah juga harus menerima kenyataan bahwa kakeknya sendiri yang merupakan salah satu penguasa di Tanah Jawa belum memeluk agama Islam, dan ajaran Islam belum banyak diterima oleh masyarakat Jawa. Kebanyakan dari masyarakat yang belum bisa menerima ajaran Islam adalah masyarakat pedalaman, yang masih memegang teguh ajaran Hindu dan Buddha. Untuk itu, sebagai langkah awal untuk menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa, Syarif Hidayatullah meminta izin kepada kakeknya Prabu Siliwangi, selaku salah satu penguasa di Tanah Jawa dan agar beliau membantunya. Sunan Gunung Jati pun mendapatkan pesan dari Prabu Siliwangi yang berisi, bahwa Sunan Gunung Jati boleh menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa asalkan dilakukan dengan cara yang halus dan tidak dengan kekerasan. Beliau tak ingin adanya pertumpahan darah hanya karena perbedaan bahasa, cara beribadah dan tentunya perbedaan sesembahan. Pesan tersebutlah yang dipegang teguh oleh Sunan Gunung Jati sebagai patokan beliau untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Tanah Jawa. Beliau memilih metode yang lemah lembut, kekeluargaan, dan akhirnya kearifan budi dan juga akhlak yang membuat masyarakat Jawa mulai melihat ajaran agama Islam sebagai ajaran rahmatan lil alamin. Perkembangan Islam semakin pesat dikala Sunan Gunung Jati diamanahi sebagai pimpinan si pesantren Amparan Jati menggantikan Syekh Nur Jati. Sunan Gunung Jati juga menjalin hubungan baik dengan Kesultanan Demak untuk memperlancar dan memperluas ajaran Islam dan melawan kolonialisme. Seiring dengan berjalannya waktu, Sunan Gunung Jati pun sadar bahwa penyebaran agama Islam dengan cara lemah lembut saja tidak cukup. Apalagi dengan adanya berbagai tekanan yang datang dari berbagai kerajaan Hindu-Buddha yang merasa terancam dengan perkembangan ajaran agama Islam yang begitu pesat dan tidak bisa mereka kendalikan lagi. Wafatnya Sunan Gunung Jati. Sebagai seseorang yang cukup disegani sebagai salah satu ulama dan pejuang pada masanya, Sunan Gunung Jati kemudian oleh umat muslim yang berada di wilayah Jawa Barat memanggil beliau dengan nama lengkap Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati rahimahullah sebagai satu tanda penghormatan atas jasa-jasa yang telah beliau berikan.
Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati meninggal pada tanggal 26 Rayagung tahun 891 Hijriah atau pada tahun 1568 Masehi pada usia 120 tahun. Bila dilihat berdasarkan penanggalan Jawa, maka Sunan Gunung Jati meninggal pada 11 Krisna Paksa bulan Badramasa tahun 1491 Saka. Beliau meninggal pada usia yang cukup tua sehingga anak cucunya meninggal sebelum beliau. Posisi beliau di Kesultanan Cirebon pun digantikan oleh cicitnya, dikarenakan anak cucunya meninggal terlebih dahulu sebelum Sunan Gunung Jati meninggal. Sunan Gunung Jati pun dimakamkan di sebuah bukit bernama Bukit Gunung Jati. Saat ini makam tersebut telah dipugar dan dijadikan tempat ziarah yang cukup terkenal sebagai salah satu makam seorang Wali Songo. Kisah di atas adalah sebagian kisah dari perjalanan kehidupan Raden Syarif Hidayatullah sebagai satu-satunya anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa Barat. Meskipun Sang Sunan telah tiada, ada baiknya kita tetap memegang teguh ajarannya dan menghormati serta mengenang segala perjuangan yang telah beliau lakukan untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, agar kami lebih semangat lagi, menyajikan info-info menarik lainnya. Sampai jumpa.